bicara sebelumnya, jadi udah ngomongin UMK, CV, PT, tadi yayasan. Nah sekarang ini tentang perkumpulan ya. Jadi kategori ini mungkin aspek legalnya untuk perkumpulan. Nah jadi bisa tolong jelasin Andri, perkumpulan ini maksudnya fungsinya untuk apa ya? Ya, oke ya. Ya, buat teman-teman ya, ini buat media kita bisa saling belajar ya. Kalau perkumpulan itu hampir sama dengan yayasan, dia apa namanya lebih ke kegiatan sosial ya, Oh, sosial, sosial kemanusiaan, keagamaan gitu. Apa namanya? Perbedaannya adalah kalau yayasan itu lebih ke apa namanya itu perkumpulan yang terbatas gitu ya. Kalau perkumpulan itu lebih banyak, dia bisa bahkan membuat kepengurusan yang lebih luas lagi. Ada punya mm-mm. keanggotaan. Kalau kita lihat ada organisasi yang punya seperti DPP, pengurus pusat, DPC, pengurus cabang, sampai pengurus ranting. Nah Oh, ini adalah perkumpulan. Jadi semacam organisasi besar gitu. Nah biasanya oh, diawali dengan bentuk yang berbadan hukum atau dia bisa dua ya, bisa berbadan hukum bisa juga tidak. Cuma kelebihannya kalau dia berbadan hukum dia bisa membuat rekening atas nama perkumpulan. Jadi hmm, perbedaannya kalau perkumpulan itu punya keanggotaan lah kira-kira gitu. Kalau kita anggota. punya organisasi, punya Kalau kayak ini organisasi tuh gitu. mau tanya Ya, deh, kalau kayak kita kan alumni apa gitu misalnya ya, sekolahan, kuliah kayak apa, itu bisa termasuk ya, di sini yang kita bicarakan ini. Ikatan alumninya atau apa gitu termasuk bisa, kan punya anggota juga. iya betul. Jadi dia punya tujuan besar ya. Satu misalnya meningkatkan silaturahmi di antara para anggota. Tetapi Ah, bisa juga aspek di belakang nanti ada juga aspek-aspek bisnis ya. Jadi kalau perkumpulan itu hmm. aspek bisnis diperbolehkan. Misalnya nanti dia membentuk koperasi atau membentuk usaha yang lain gitu. Nah, kalau perkumpulan ini punya keanggotaan yang besar dan banyak, ya itu lebih cocok pada hukumnya dalam bentuk perkumpulan, sehingga nanti dia bisa membuat kepengurusan pusat, cabang, ranting, sampai ke tingkat kecamatan gitu. Nah, itu No, kalau pilihan yang yang bagus. misalnya, oh, kedengarannya kayak Ya, partai ya, gitu. Partai itu kayak gitu ya, partai. Lain lagi, lain ya, nah, bisa juga macam gerakan gitu ya, gerakan organisasi massa, apa ormas. macam-macam lah juga. Majelis Taklim Wirausaha misalnya kan, dia bisa membangun komunitas itu se-Indonesia bahkan bisa luar negeri ya Oh, dengan punya keanggotaan. Karena oke, nanti oke. ada daftar gitu. Ya kita bisa Hmm, lihatlah contoh-contoh ya semacam organisasi yang paling real itu yang punya kepengurusan ya, pengurusan di pusat, sana. cabang dan hmm, Paling real, oke. Jadi sekali ya lagi Dri, itu jadi kategorinya dinamakan memang perkumpulan gitu. Jadi kalau misalnya di kalau mengurus sesuatu bilangnya mengurus tentang perkumpulan gitu. Kan kalau kan CV, ya PT kan jelas ya orang tuh udah biasa gitu, yayasan gitu udah tahu. Tapi kalau ini bilangnya mengurus perkumpulan gitu. ya. Jadi Kata-katanya perkumpulan perkumpulan. itu ada anggota ya, ada anggota Hmm. gitu. Jadi ada itu yang membedakannya semacam organisasi yang punya keanggotaan. Kalau yang saya tahu Hmm. ya ada macam kayak pendirian ya bisa berbagai macam tujuan ya. Yang pasti Hmm. dia punya jauh besar ke depan bahwa ya keunggulan dari sebuah perkumpulan adalah ada di kekuatan anggotanya sehingga mereka bisa menanggung bersama gitu. Oh, Itu bedanya. iya, iya. Oke, terus sekarang tentang syarat-syarat nih. Jadi syarat-syarat buat Ya. mengajukan suatu perkumpulan apa gitu? Jadi sama ya. Jadi pengajuannya ke notaris. Nah, Notaris. hampir mirip kan. Di situ nanti harus ada pembina, kemudian ada pengawas gitu kan. Hmm. Ada Hmm. juga nanti dari perkumpulan itu. Paling tidak ya ketua, sekretaris, bendahara. Oh, Nah, jadi kertas dia bendera. harus melakukan urusan itu.
kemudian Hmm. termasuk data pribadi, KTP, NPWP, kemudian juga NPWP-nya NPWP siapa? ya NPWP-nya gimana sementara buat ketika mengajukan NPWP-nya itu NPWP siapa? pribadi NPWP-nya kan pengurus. nanti ada pengawas ya kan, ada pembina misalnya kan, ada ketua sekretaris bendahara, yaitu NPWP pribadi sebagai syarat untuk mengurus perkumpulan. Oh, oke. Okay. Hmm. Ya, Lanjut, lanjut, lanjut. seperti ya, termasuk anggaran rumah tangga, anggaran dasar dari Hmm. organisasi itu. Ya, termasuk Ya. juga ada nama perkumpulan kan, nama Hmm. perkumpulan yang harus didaftarkan, alamat kantor, Alamat sekretariat apa kemudian gitu ya bilangnya. kegiatan utama daripada perkumpulan itu. Ya, informasi mengenai organisasi yang akan didirikan itu. Hmm. Oh, oke. Okay. Ya, biasa. Nah, Ya. kalau berbadan hukum ya kelebihannya tadi itu dia bisa membuat rekening bank atas nama perkumpulan itu. Hmm. Jadi ketika sebuah usaha, misalnya Hmm. penjualan misalnya ke anggota atau ke publik, ya dia bisa Nah, menggunakan ya. rekening Jadi itu. orang bisa lebih betul. Oh, oke. Okay. Ketimbang Terus rekening kan itu berarti tidak atau kurang dipercaya lah gitu karena lalu ya untuk ADART perlu juga kalau kayak gitu. iya karena ini organisasi kan jadi harus jelas visi misinya tujuannya kegiatan utamanya apa kemudian nanti ketika terjadi sengketa seperti apa jadi kenapa ini Oh, disebut ada yang tidak ya keunggulannya satu itu salah satunya adalah ketika terjadi sengketa ya itu aturan mainnya ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga itu gimana ADART-nya? Oke. Okay. Sip. ya Terus kalau udah apa namanya diserahkan semua syarat-syaratnya ya, nah itu ya nanti outputnya itu berupa apa tuh si perkumpulan itu dapat apa tuh? hampir sama dengan yayasan. Tujuan utamanya Nah, adalah satu dia mendapat akta ya, akta nah, pendirian perkumpulan, ya, SK Menkumham gitu. SK-nya, nah, Uh, bisa juga nanti ada NPWP gitu kan. Karena untuk perkumpulan ini bisa saja nanti di dalamnya ada aktivitas komersil ya. Jadi ada bisnis juga di situ. ya pengembangan usaha Ya atau apa standarnya gitu ya. hmm, Hmm. gitu. Oh, Apalagi oke. nanti dia membuat ke tingkat cabang ranting gitu ya Hmm. se-Indonesia gitu. Nah ini Jadi kan membutuhkan NPWP, ya, bisa lebih banyak gitu. Maka dia harus membuat aturan yang betul-betul bisa jelas, clear gitu ya sehingga bisa diterima oleh semua anggotanya. kalau kayak perusahaan itu kan ada dapat apa NIB gitu, dapat NIB enggak? Lain ya? NIB maksudnya, Iya, NIB. NIB nomor induk berusaha. Nah, Nah kalau yang ini nah, saya kalau yang ini kalau kalau dia harus punya usaha, dia harus saran saya dia harus membuat sebuah PT atau CV lagi. Jadi ini oh, bagian oke. dari bisnis unitnya perkumpulan. Kalau Ya. dia mau membuat satu usaha, nah PT Hmm. atau CV itu punya NIP. Jadi perusahaan ini. Jadi perkumpulan ini kan mungkin nanti ada banyak kegiatan. Nah Hmm. kegiatan itu mungkin membutuhkan apa namanya satu unit bisnis yang akan mengcover kegiatan itu. Ya. Tentu saja anggotanya butuh seragam. Hmm. Hanya misalnya 100.000. Seragam ini siapa yang buat? Ya, bisa jadi perkumpulan ini membuat satu bisnis unit tersendiri yang juga bisa berbadan hukum. Nanti dia membuat usaha konveksi atau pembuatan Hmm. baju para anggotanya. Nah, itu Hmm. dia berbisnis ke internal. Mungkin Oh, juga oke. dia bisa menjual luar. Jadi kalau dia bicara NIB, nomor atau izin usaha, itu bagusnya Hmm. dia membuat sebuah unit tersendiri. Gitu. Sendiri ya. Terus kalau misalnya dari Ya. perkumpulan mengajukan untuk pembuatan PT, itu syarat atau dokumen di PT-nya, kita kan udah bicara PT ya berapa waktu yang lalu ya.
Jadi yang mengajukan itu dari perkumpulan gitu. Jadi apa tuh bentuknya, nama Ya, nama orang yang mengajukan eh, atau gimana? Kaitannya gimana? bukan, tapi orang-orang yang di dalam perkumpulan itu. Ah, Jadi ini masalah kan ya, apakah orang-orang itu, oke, satu, dua, tiga dari pengurus kita itu ah, menjadi eh, apa namanya komisaris dan direksi di PT yang kita buat. betul. Nah, Ah, ya, jadi biasanya ini beda apa masalah kebijakan iya internal kan? ya dari Ya. pertama dari segi pembina, pengawas dan ketua sekretaris bendahara, pengurus pusat lah. Tapi tidak Mm-mm. informasinya sampai itu karena ini kebijakan strategis. Jadi bukan pengurus yang perkumpulan yang membuat PT, tapi orang-orang yang di dalamnya yang punya Semuanya. inisiatif untuk PT atas nama Hmm. beberapa itu. Tapi Oh, nanti oke. antara perkumpulan PT itu bisa saja terjadi kesepakatan kan, Ya. bahwa dengan ini kami akan memesan seragam kepada PTA ya Mhm. untuk kegiatan, Dan oh, yaitu oke. agreement kedua, karena bisa jadi dua badan hukum yang berbeda kan, Ya, satu dua entiti perkumpulan yang satu berbeda. PT gitu ya. Oke. Kemudian untuk waktunya, Dri, Nah, pengajuan persyaratan, pembuatan dokumen itu berapa lama tuh biasanya selesai itu? kurang lebih sama 1 sampai 2 minggu ya. Yang Oh, pertama pasti harus memiliki hmm. nama perkumpulan supaya Oh, tidak sama dengan perkumpulan lain. Itu kalau ya. semua data sudah lengkap, dokumen sudah lengkap, ADART sudah lengkap, ya kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Gitu. Sampai 2 minggu ya, oke. Terus biayanya, Dri? Ya, juga sama ya, relatif itu ya bisa dari ya, bisa 4 juta, 5 juta, tergantung, tergantung paket yang diambil untuk Ah, perkumpulan ah, ini. ah. Jadi antara Ya, besar pokoknya pulang. sekitar 4-5 juta itu yang umumnya ya untuk bisa bikin Ya, apa namanya memenuhi aspek legal suatu perkumpulan ya. ya, biasanya setelah aspek legal itu baru kemudian perkumpulannya bergerak untuk memperbanyak anggota. Karena kekuatan dari perkumpulan ada di anggota. Jadi semakin banyak Anggota anggota ya semakin makin bagus. semakin masyarakat atau lebih bargainingnya lebih kuat gitu. Ya Betul betul. masanya kuat kan. Betul, Nah, betul. Ini menarik nih. ya, Terus terang sih kayak misalnya ikatan alumni tempat ya dulu belajar gitu, mungkin juga lagi berpikir untuk membuat ya, kayak gini-gini nih. Oke, kalau gitu nanti kalau ya. misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, tolong ya Dri ya, dibantu jawab ya. Mungkin juga teman-teman yang mau nanya silahkan di kolom komentar. Saya juga kayaknya sebenarnya ada beberapa pertanyaan lain, tapi mungkin kita lanjutin di kolom komentar aja kali ya. Gitu ya Dri ya. Oke, Oke Dri, sip, sip. terima kasih informasinya ya. Oke, terima kasih. Ya, thank Sama-sama. you Dri. Yuk, mari. Bye. Bye. Ya.